Pengalaman spiritual yang meneguhkan. Lukas 9 ayat 28-43. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Namun, Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu, terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-muridnya itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Setiap kali ia diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun, Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, momen di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Dalam Lukas 9 ayat 28-43, kita membaca bahwa Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Saat itulah wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Musa dan Elia juga tampak berbicara dengannya, menegaskan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan nubuat para nabi. Petrus yang terpesona oleh kejadian itu ingin membangun 3 kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Namun, sebuah suara dari awan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Momen ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang guru besar, tetapi anak Allah yang datang untuk menggenapi rencana keselamatan. Pengalaman di atas gunung ini adalah pengalaman spiritual yang meneguhkan bagi para murid. Mereka menyaksikan kemuliaan Yesus sebelum memasuki penderitaannya di kayu salib. Hal ini menjadi penguatan bagi mereka ketika nantinya mereka harus menghadapi tantangan dan kebingungan dalam mengikuti Yesus. Namun, kisah ini tidak berhenti di gunung. Yesus dan para murid turun kembali ke dunia nyata, di mana mereka segera berhadapan dengan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Ini menunjukkan bahwa pengalaman spiritual yang mendalam bukanlah untuk dinikmati sendiri, tetapi harus memperlengkapi kita untuk menghadapi dunia dengan iman yang lebih teguh.
Kita pun sering mengalami momen-momen spiritual yang meneguhkan, entah dalam doa, ibadah, atau peristiwa hidup tertentu. Namun, pengalaman itu bukan untuk disimpan sendiri, melainkan untuk menguatkan kita saat menghadapi tantangan. Kita dipanggil untuk turun dari gunung transfigurasi kita dan membawa iman kita ke dalam kehidupan nyata, di mana kita dipanggil untuk melayani dan mengasihi. Transfigurasi Yesus mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan ada pengharapan dan kemuliaan Tuhan yang menyertai kita. Tuhan ingin kita mengalaminya secara pribadi, agar kita semakin teguh dalam iman dan siap menghadapi dunia dengan kasih dan keberanian. Diskusikan. 1. Pernahkah Anda mengalami momen spiritual yang meneguhkan dalam hidup Anda? Bagaimana itu mempengaruhi iman Anda? 2. Mengapa penting bagi kita untuk tidak hanya menikmati pengalaman rohani, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? 3. Dalam situasi apa saat ini Anda membutuhkan penguatan dari Tuhan, seperti yang dialami para murid di atas gunung?